Di ufuk timur Pulau Lombok, terdapat sebuah desa yang bernama Desa Moyot. Dikelilingi hamparan sawah, ladang, dan jalan desa yang sederhana, Moyot menyimpan kisah yang tak lekang oleh waktu. Disinilah kehidupan berjalan dalam harmoni dengan alam dan manusia hidup berdampingan dengan tanah yang memberi kehidupan. Langit perlahan merekah, dan desa pun bangun dengan ketenangan yang khas. Di jalan desa, terdengar suara motor sederhana milik petani membawa mereka menuju ladang tembakau. Di sudut lain, anak-anak kecil berlari kecil menuju sekolah, membawa buku dan cita-cita dalam tasnya yang sederhana. Hari-hari di Moyot adalah harmoni sederhana yang mungkin sering luput dari pandangan mata, namun menyimpan keindahan dalam keseharian yang tulus. Moyot adalah desa yang hidup dari tembakau. Daun-daun hijau yang tumbuh di ladang bukan sekedar tanaman, tetapi juga harapan yang terus dijaga. Tembakau ditanam dengan kesabaran, dirawat dengan penuh doa, dan dijemur di bawah terik matahari, hingga berubah menjadi emas hijau yang menghidupi banyak harapan. Di balik setiap helai tembakau, ada peluh yang jatuh, ada cerita perjuangan yang tak pernah selesai, dan ada cinta yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah denyut kehidupan desa, kami hadir sebagai mahasiswa kuliah kerja partisipasif Universitas Islam Negeri Mataram, bukan untuk menggurui, tetapi untuk belajar dan berbagi. Kami menyatu dengan masyarakat, ikut serta dalam canda anak-anak, ikut tangan dalam gotong royong, dan ikut hati dalam doa-doa petani. Kami belajar bahwa pengabdian bukan hanya tentang program kerja, tetapi tentang kebersamaan, tentang mendengarkan cerita, dan tentang menghargai setiap langkah sederhana yang kami temui. Desa Moyot banyak mengajarkan kami bahwa kekuatan sejati ada dalam kebersamaan. Petani yang saling membantu di ladang, tetangga yang selalu bergandengan tangan, dan keluarga yang hidup penuh kesederhanaan. Kehangatan itu merangkul kami, seakan Moyot bukan lagi sekedar desa, tetapi rumah kedua bagi kami semua. Moyot bukan hanya persinggahan, ia adalah ruang belajar tentang kehidupan, tentang manusia yang bersahabat dengan tanah, tentang doa yang tak pernah berhenti, dan tentang kebersamaan yang menguatkan. Di setiap sudut desa ada jejak yang tak mungkin kami lupakan. Tawa anak-anak yang berlarian di jalan tanah, sapaan hangat warga saat kami lewat, serta aroma tembakau yang menemani setiap langkah kami selama di sana. Kami belajar bahwasanya kebahagiaan tidak selalu tentang kemewahan, melainkan tentang rasa syukur, tentang tangan-tangan yang mau saling menggenggam, dan hati yang mau saling menerima. Mengingat saat itu kami bukan siapa-siapa saat datang ke sini. Kami hanya sekelompok mahasiswa berbekal semangat, rencana, serta harapan. Tetapi Desa Moyot dengan segala kesederhanaannya justru yang mengajarkan kami arti pengabdian yang sesungguhnya. Di balik program kerja yang telah kami jalankan, terselip cerita kecil yang tak tercatat. Moyot
adalah cermin bagi generasi muda bahwa kerja keras harus diwariskan, tanah harus dijaga, dan kebersamaan adalah harta yang paling berharga. Kami berharap semoga cerita petani tembakau, cerita keluarga sederhana, dan kisah pahit manis pengabdian ini dapat berguna menjadi inspirasi bagi langkah anak bangsa. Ketika waktu mengajarkan kami untuk pulang, Moyot akan tetap menjadi rumah, menjadi tempat yang kami akan rindukan selalu. Kami membawa pulang kenangan, membawa pulang banyak pelajaran, pengalaman, dan tentunya membawa pulang doa terbaik untuk desa ini. Semoga Moyot terus tumbuh dalam keberkahan. Semoga petani-petani tembakaunya selalu sejahtera, dan semoga kehangatan yang kami rasakan di sini tetap terjaga sepanjang masa. Dan harapan bahwa kami meski telah kembali ke dunia kami masing-masing akan selalu membawa Moyot dalam setiap langkah masa depan. Kami pernah ada di jalan-jalan berbatu yang menghubungkan rumah dan ladang, di balai desa yang menjadi saksi tawa dan diskusi panjang, di hati warga yang telah menerima kami bukan lagi sebagai tamu, tetapi sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Terima kasih Moyot, bukan hanya karena telah menerima kami, tetapi karena telah membentuk kami. Kami datang untuk mengabdi, tapi pulang dengan membawa lebih banyak dari apa yang telah kami beri. Dan untuk itu, kami akan selalu mengingat bahwa kami pernah ada di sini. Dan teruntuk teman-teman KKP Desa Moyot, kita datang dari latar yang berbeda, punya cara berpikir yang tak selalu sama. Tetapi di tanah Moyot ini, kita belajar berjalan beriringan. Terima kasih telah menjadi rumah selama 50 hari lebih ini, untuk lelah yang dibagi bersama, untuk ide-ide yang saling menguatkan, dan untuk tawa yang selalu muncul bahkan di tengah tekanan. Kita pernah tidur di ruangan yang sama, makan dari piring yang sama, dan memikul tanggung jawab yang sama. Bukan karena kewajiban semata tentunya, tetapi karena rasa ingin saling menjaga. Setiap malam bergadang untuk menyusun laporan, setiap pagi menahan demi mengabdi, dan setiap sore mencari warung es, teh sebagai hadiah kecil. Itu semua kini menjadi bagian dari cerita yang tak akan tergantikan. Mungkin tak semuanya berjalan mulus, ada salah paham, ada gesekan, tapi bukankah itu bagian dari tumbuh bersama? Kita bukan sekedar tim, kita adalah keluarga yang dibentuk oleh waktu, tantangan, dan tujuan yang sama. Suatu hari nanti, saat kita sudah sibuk dengan jalan hidup masing-masing, mungkin kita akan lupa detailnya, tapi tidak akan pernah lupa rasanya. Rasa ketika kita saling menepuk pundak, berjalan di jalanan desa sambil tertawa, dan merasa
kita tidak pernah sendirian. Untuk kalian, teman seperjuangan di KKP ini, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan yang tidak hanya mengabdi untuk desa, tetapi juga membentuk siapa diri kita sebenarnya. Pak, amin, amin, amin. Karena kita nangis. Ayo Roy, gimana nih? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Hiduplah sesuai dengan keadaan kalian masing-masing. Oke. Yang ini nggak nangis, nggak punya hati ini. Ayo tanggung jawab, ayo. Ada banyak sekali kesalahan yang kami lakukan, baik itu dari segi ucapan. Nangis kalian konten bagi saya, ayo. Karena saya selalu meyakini selalu ada waktu. Yo, nangis, jangan kayak gitu. Ulang, nangis. Tidak ada yang nangis, Allah yang nangis.